washabihi ajmain. Amma ba'd. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, segala puji tentunya hanya bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita sekalian berbagai rahmat, terutama karunia nikmat iman, Islam, nikmat sehat, sehingga pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberi kemampuan untuk memenuhi panggilan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan ta'lim agama. Untuk saudara-saudara kita yang pagi ini tidak bisa hadir bersama kita karena satu dan lain urusan, mari kita doakan mudah-mudahan Allah lancarkan urusannya. Dan untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena sakit, mari kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan. Allahumma rabbana atina fi anfusina la sifa ila sifa uba sifaan la yaqadiru sa'au. Salawat serta salam semoga terlimpah curahan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, alim ulama pendahulu kita, dan insya Allah kepada kita sekalian umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ta'lim kita pagi ini akan diisi oleh yang terhormat Ustaz Nasruddin. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat. Baik, langsung saja barangkali kita manfaatkan waktu. Namun sebelumnya mari kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sudah Sorry. Orang itu dan apa sewa penting. Sewa. Sewa. Udah, yang penting ibu-ibu aja dulu. Iya, makanya yang penting ibu-ibu aja. Kalau bisa kanan kiri. Insya Allah ya sementara ya. Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man ittaba'ahu bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, jamaah subuh salam. Semoga kita semuanya selalu sehat. Allah mudahkan urusannya. Allah gampangkan rezeki yang halal, yang Allah jadikan kita orang yang soleh.
solihah, Amin. imannya sempurna, ibadahnya rajin dan benar, berakhlakul karimah. Kita berdoa selalu untuk keluarga kita semuanya, untuk menjadi keluarga yang menenteramkan, keluarga yang penuh kasih sayang, keluarga yang bahagia, yang harmonis lahir batin, sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu harapan kita semua juga hidup kita maslahat dunia sampai akhir, dunia bahagia, akhirat nanti Allah kumpulkan di surga Allah SWT. Amin. Kita berdoa hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan izin Allah berikan sejumlah kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Baru saja kita sholat subuh berjamaah, semoga ibadah kita diterima Allah SWT. Amin. Dengan nikmat sehat dan kuat, saya ingin hadir di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita tentang masjid. Namun sebelum itu kita berdoa untuk sholat yang kena musibah, yang meninggal, termasuk juga korban di Tumpang. Semoga amal mereka semua diterima Allah. Dan dan jadikan surga sebagai tempat kembali. Mari kita baca bersama Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata masjid itu adalah kata yang sangat populer. Jangankan orang Islam, orang di luar Islam pun mengenal yang namanya masjid. Hanya persoalannya apa itu masjid? Kalau berdasarkan tensis, berdasarkan ilmu sorof, perubahan kata, itu asal kata sajada, yasjudu, sujudan, bahwa sajidun, wadaka masjudun, usjud la tasjud. Nanti muncul kata masjidun. Sajada artinya telah sujud. Yasjudu akan sujud dan terus sujud, sedang sujud dan akan terus bersujud. Sujud dan bersujud. Sajidun, orang yang bersujud. Masjudun, yang disujudi. Usjud, bersujudlah kamu. Nah, nanti muncul kata masjidun, tempat sujud. Dalam ilmu sorof itu namanya isim makan, jadi keterangan tempat. Ya. Kalau masjidun, tempat sujud. Kalau musola, tempat Sholat. sholat. Nah, itu dua-duanya adalah isim makan, keterangan tempat. Masjid berdasarkan keterangan Nabi itu berkelas. Ya. Kelas yang tertinggi adalah Masjidil Haram. Di bawahnya lagi Masjid Nabawi. Di bawahnya lagi Masjid Al-Aqsa. Di bawahnya lagi Masjid pada umumnya, termasuk 10 Salam.
Nabi sholat di masjidku ini lebih baik 1000 kali dibandingkan masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Sedangkan sholat di Masjidil Haram itu lebih baik 100.000 kali dibandingkan dengan masjid yang lain. Sedangkan di Masjidil Aqsa itu 500 kali. Subuh salam 1 kali. Istiqlal 1 kali. Al-Azhar 1 kali. Intinya 1. Maka Nabi pernah berpesan, andaikan orang sedang jalan-jalan, tolong arahkan perjalanan itu sering datang ke 3 masjid. Ini hadisnya sahih. Yang dimaksud 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang kedua, kelebihan umat Nabi Muhammad kalau bersujud, kalau menegakkan sholat itu tidak ditentukan oleh tempat-tempat tertentu. Di Indonesia sebutan masjid banyak, termasuk musola juga banyak. Ada yang disebut dengan masjid, musola, surau, langgar, tajuk, musaji, apalagi kalau di Aceh apa namanya? Ada orang Aceh. Ada sebutan-sebutan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat itu tidak hanya pada tempat yang saya sebutkan tadi. Salat itu di mana saja kita berada bisa dijadikan tempat sujud. Ada satu hadis Nabi mengatakan, ju'ilatil ardu li tahuron wa masjidan. Allah menjadikan bumi untukku 2. Pertama tahuron, suci. Yang kedua masjidan, bisa dijadikan tempat sujud. Makanya jangan heran kalau orang di luar Islam, kalau ibadat mereka itu tempatnya khusus. Betul baik. Lebih spesifik lagi, orang Kristen misalnya, orang Batak, ya kalau ke gerejanya gereja HKBP, betul Pak? Gak mau di gereja Betel, gereja Advent, gereja Pasundan, gak mau. Atau gereja Jawa, dia HKBP. Kalau orang Islam, di mana saja bisa. Tapi tidak ada yang namanya masjid milik kelompok tertentu. Orang Muhammadiyah di sini bisa, orang itu bisa, Ahli Irsyad bisa, Jamiatul Khair bisa, Al-Wasliyah ya, siapapun bisa. Terbuka lebar karena ini masjid umat Islam, bukan masjid ormas tertentu. Makanya kalau ada satu organisasi yang memperuntukkan masjid itu untuk kelompok tertentu, ini berarti menyalahgunakan fungsi masjid. Apalagi kalau ada masjid jamaah di luar komunitasnya, begitu selesai sholat, sisanya itu atau tempatnya dipel. Ada kan Pak? Itu sebuah kesesatan. Hadirin rahimakumullah, di satu hadis pun dinyatakan dari Abu Dzar, riwayat Jamaah Perawi, qultu ya Rasulullah, saya bertanya,
kata Abu Dzar, hai Rasulullah, ayu masjidin nudi'a fil ardi awalan, masjid mana yang pertama kali dibangun? Qala al masjidul haram, pertama Masjidil Haram. Qultu summa ayun, kemudian apalagi setelah Masjidil Haram? Qala summal Masjidil Aqsa, baru dibangun Masjidil Aqsa. Qultu kam bainahuma, lalu berapa lama jeda waktu antara membangun Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Qala arba'una sanata, 40 tahun. Jadi setelah 40 tahun membangun Masjidil Haram, baru Masjidil Aqsa. Summa qala ainama adrokat kas-shalah fasalli wa masjidun. Kemudian di mana saja kamu berada, waktu sholat akibat lakukan sholat, karena tempat itu semua adalah masjid. Wa fi riwayatin faquluha masjidun. Dan satu riwayat menyatakan bahwa semua ini adalah masjid. Dan pengertian sholatnya dimanapun sah. Ada dua sisi, Pak. Sisi etimologi secara bahasa lughawi, masjid itu tempat sujud. Dimanapun bisa sholat, dimanapun bisa sujud. Di masjid bisa, di rumah bisa, di musola bisa, bahkan di kendaraan pun bisa. Tapi kalau secara terminologi, secara istilah, itu ada sebutan masjid. Ya. Saya di Al-Quran sebutkan antum aqifuna fil masajid, engkau beriktikaf di dalam masjid. Bapak sekalian, bisa iktikaf, tolong sambil kita taklim seperti ini. Niatkan sambil iktikaf. Bahkan begitu datang tahiyatul masjid, duduk, niatkan, saya beriktikaf di masjid ini karena Allah. Yang suka menyebut, melafalkannya, ya, mau beriktikaf di hadam masjid lillahi ta'ala. Nah, walaupun rumah itu bisa sholat, bisa digunakan untuk sholat, tapi iktikaf di rumah nggak bisa. Ibu suka nggak sholat di rumah? Sering sholat di kamar? Pernah sholat di ruang keluarga? Boleh nggak iktikaf di kamar? Nggak bisa. Walaupun dalam Islam bahwa untuk kaum wanita sebaiknya sholat di rumah. Itu sholat yang pengertian menunjukkan ibadah sholat. Tetapi kalau pengertian tempat sujud yang dimaksud masjid ada aturan. Masjid kan ada bangunan inti, biasanya ada emper atau serambi. Yang mana yang masjid? Bangunan inti atau termasuk serambinya juga empernya? Semuanya masjid. Makanya kalau ada orang batal wudunya, keluar berwudu, masuk lagi tahiyatul masjid, karena sudah keluar dari. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sangat kontekstual ya. Kita di Subul Salam kondisi sedang membangun masjid. Apa sih keutamaan membangun masjid? Ini dari Utsman bahwa Nabi pernah bersabda. Ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Hadis
riwayat Bukhari Muslim, kesepakatan al-hadis. Kata Nabi, man bana lillahi masjidan. Siapa saja yang membangun masjid karena Allah, motivasinya yabtaghi bihi wajh Allah, untuk mengharap ridha Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya rumah istana di dalam surga. Luar biasa. Ini perlu saya sampaikan bahwa membangun masjid kan kolektif. Dan kemudian bahwa supaya nanti istana di surga utuh, rumahnya sempurna, masjidnya urusan saya. Orang ini nggak boleh ikut campur, nggak boleh nyumbang. Ini keliru, Pak. Keliru. Ayo kita rame-rame. Karena Allah SWT itu tidak mengharuskan orang berbuat di luar kemampuannya. Yang mampunya hanya beli semen 1 sak, ya kasih 1 sak. Yang mampu 10 sak, 10 sak. Yang bisanya hanya ngasih lampu, kasih lampu. Yang bisanya ngasih apa? Hebel, kasih hebel. Makanya di sini disebutkan juga dalam satu hadis, man bana lillahi masjidan walau kama hasil qatat libaitiha banallahu lahu baitan fil jannah. Ini hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Bazar dari Ibnu Abbas. Barang siapa membangun masjid walaupun hanya sebesar sarang burung yang dibuatnya untuk tempat telurnya saja, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah dalam masjid. Itu kan menunjukkan bahwa keikutsertaan itu Islam memberikan apresiasi berapapun mampunya. Coba sekarang kalau kita perhatikan, membangun masjid yang terkecil itu dalam bentuk sumbangan apa? Kalau semen 1 truk kan termasuk besar ya. Yang terkecil nyumbang apa, Bu? Hah? Paku. Nah. Mampunya hanya nyumbang paku, tetap banallahu baitan fil jannah, Allah bangun baginya rumah sempurna. Kalau jangan kemudian di dunia bisa ngasih paku, nanti di akhirat kasih paku pula. Nggak begitu. Prinsip la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka itu Islam tidak memberatkan. Hanya persoalannya membangun masjid ini sesuai dengan kemampuan kita atau sesuai dengan kemauan kita. Ada yang mampu 10 juta, mampu 10 juta, tapi maunya 1 juta. Ada mampunya 1 juta, kok maunya 100 ribu. Beda ya, semampunya dengan semaunya. Kita bangun Subul Salam semampunya atau semaunya? Bu, semampunya atau semaunya? Harusnya semampunya.
Jadi mengerahkan kemampuan kita. Sebab Allah berpesan, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Dikerahkan seoptimal mungkin kemampuan kita. Nah, di sini. Makanya infak sedekah, zakat termasuk kurban itu bukan nominal, Pak. Bagi orang kaya tiap tahun berkorban sapi, bahkan beberapa ekor sapi, itu biasa karena duitnya cukup, memungkinkan, bahkan lebih dari itu juga bisa. Tapi orang miskin yang mau korban 1.000, setelah sekian tahun baru ketemu uang yang jumlahnya seharga 1 ekor kambing. Ini luar biasa. Makanya tolong Bapak Ibu sekalian, kepada kita yang belum Allah takdirkan kita berkemampuan lebih dibandingkan saudara-saudara kita yang lain, jangan pesimis. Berapapun yang kita infakkan, berapapun yang kita berikan, tetap Allah berikan baitan fil jannah, rumah utuh, istana utuh di dalam surga. Walaupun hanya ngasih paku, walaupun hanya ngasih 1 lampu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, tadi kita dari rumah ke sini. Apa yang Bapak Ibu baca? Ini bacanya semalam saya kirim ke Pak Tarno. Itu nanti kalau perlu doanya bisa di-share. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah, katanya, karena Rasulullah SAW idza kharaja min baiti qala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi begitu keluar rumah menuju masjid, kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an adilla au udalla, daripada sesat atau disesatkan, au azilla au uzalla, tergelincir atau digelincirkan, au azlama au uzlama, aku berlindung padamu ya Allah dari berbuat zalim atau dizolimi orang lain, au ajhala au yujhala, aku berlindung padamu dari kebodohan atau dibodohi orang. Rawahu Ashabus Sunan wa Sahih Tirmidzi. Hadis riwayat Ashabus Sunan dan juga disahihkan oleh Tirmidzi. Ini doanya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Jadi di samping kita bertawakal pada Allah, kita berlindung supaya kita tidak tersesat atau disesatkan orang, tidak tergelincir atau digelincirkan orang, tidak berbuat zalim atau dizalimi orang, atau bersikap bodoh atau dibodohi orang kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Ashabus Sunan juga meriwayatkan yang disahkan oleh Tirmidzi. Man qala idza kharaja min baiti, siapa yang membacakan bacaan-bacaan ketika keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini yang paling
ringan, paling mudah dibaca, dan insya Allah semuanya sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah SWT. Yuqal lahu, hasbuka, maka akan mendapatkan sambutan. Berarti malaikat menyambut ucapannya hasbuka. Apa itu hasbuka? Cukuplah. Jadi bacaan yang singkat ini itu sudah memadai. Hudika, maka engkau akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa mufika, engkau dicukupi oleh Allah. Wa wuqita, dan engkau akan dijaga oleh Allah. Wa tanha anhus syaitan, juga akan menyingkir setan-setan dari kita. Ini yang ringan, mudah, dan hafal. Ulangi, keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Apa janji Allah? Maka Allah akan mencukupi. Allah akan berikan petunjuk. Allah akan menjaganya, dan setan-setan pada nyingkir. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu tadi baca apa? Bu, tadi keluar rumah baca apa? Sama itu. Udah sama itu. Jadi ini opsi. Jadi pilihannya mana, silakan. Dua-duanya sahih. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi keluar untuk sholat, berdoa. Apa doanya? Nah, ini panjang tapi mudah dihafal. Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Ya Allah, berikan cahaya pada hatiku. Ya. Wa fi basari nuron, cahaya pada pandanganku. Wa fi sam'i nuron, cahaya pada pendengaranku. Wa an yamini nuron, cahaya pada kananku. Wa khalfi nuron, cahaya di belakangku. Wa fi asabi nuron, pada sarafku, ya, cahaya pada sarafku. Wa fi lahmi nuron, cahaya pada dagingku. Wa fi dami nuron, cahaya pada darahku. Wa fi syari nuron, cahaya pada rambutku. Wa fi basyari nuron, ya, pada kulitku. Wa fi ratin Allahumma ja'al fi qalbi nuron, wa fi lisan nuron, waj'al fi nuron, wa fi basri nuron, waj'al min khalfi nuron, wa min amami nuron, waj'al min fawqi nuron, wa min tahti nuron, Allahumma a'tini nuron. Nanti bisa di-share ya. Nah, satu riwayat hampir sama redaksinya, ya, tapi maknanya sama. Ya Allah, jadikan cahaya pada hatiku, ya, cahaya pada lisanku, cahaya pada pandanganku, cahaya pada penglihatanku, cahaya di belakangku,
cahaya di depanku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, dan ya Allah berikan aku cahaya. Bapak Ibu, orang yang dapat nur hidupnya jelas. Soalnya ini kan cahaya. Dengan cahaya ini kita tahu tulisan, lihat. Bapak-bapak yang masih ABG kelihatan. Ibu-ibu yang masih masa pertumbuhan kelihatan. Ganteng-ganteng, cantik-cantik kelihatan. Itu kan ada cahaya. Artinya apa? Orang yang dapat cahaya itu langkahnya jelas, nggak akan tersesat. Bapak bisa bayangkan, andaikan Bapak malam hari datang ke sini, udara nggak mendukung, apalagi cuaca hujan, gelap pula, itu bisa nyasar-nyasar, mati lampu misalnya. Dan Allah itu nur, Allah nur samawati. Allah itu sumber cahaya. Nah kemudian Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah, Ibnu Majah dia meriwayatkan. Ini dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baiti ila shalah faqala." Jika orang keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat, berdoa. Doanya begini, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik. Ya Allah, sungguhnya aku bermohon kepadamu dan kebenaran orang-orang dan hak orang-orang yang selalu memohon kepadamu. Wa bika masyahadah, dan haknya orang yang berjalan ke tempat ini. Fa ini lam akhruj asyaron wala bataran wala riya'an wala sum'atan. Kemudian keluar dari rumah itu tidak ada niatan jahat, apalagi sombong, ria, ingin dipuji. Kharajtu ittiqa suhtik. Aku keluar semata-mata karena takut atas murkamu. Wabtigha amaratik, dan mengharapkan keridhaanmu. Asalka antum tudabnanar, seraya kami memohon kepadamu ya Allah agar kami diselamatkan dari azab api neraka. Wa taghfir li dzunubi, dan aku bermohon untuk supaya dosa-dosa terampuni. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada orang yang mampu berikan ampunan kecuali Engkau ya Allah. Wa kallallahu bi sab'ina alfa malaikat, maka Allah menyerahkan untuknya sab'ina alfa malaikat, 70 malaikat. Yastaghfiruna lahu, mohon ampun kepadamu untuk mereka yang datang ke masjid, keluar dari rumah yang semata-mata mengharap ridha Allah. Dia bukan hanya kita mohon ampun, malaikat pun memohonkan kepada Allah ampunan untuk orang ini. Wa aqbalallahu alaihi biwajhihi hatta yaqti shalat, dan Allah menerimanya dan penuh keridhaannya dari sejak berangkat sampai selesai sholat. Totalitas dari rumah sholat sampai kembali ke rumah lagi itu dalam keadaan ridha Allah. Dan sebanyak 70.000 malaikat mohonkan kepada Allah ampunan kepadanya. Wah, luar biasa. Cuma kita nggak tahu ya, kita nggak sadar bahwa kita didoakan oleh sejumlah malaikat yang jumlahnya sangat signifikan. 70.000 malaikat memohonkan ampun pada Allah untuk kita. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian melihat
hadis yang dulu pernah kita bahas. Andaikan orang tahu betapa sejumlah kebaikan yang diperoleh bagi orang yang berjamaah di masjid, jangankan bisa berjalan, merangkak pun dia lakukan. Sambil berangkat bisa. Yang penting nyampe. Kalau di situ banyak sekali fadilah keutamaan ketika kita salat ke masjid. Nah, begitu sampai ke masjid, apa yang kita lakukan lagi? Sewaktu melangkah masuk masjid, nah, seorang itu disunatkan mendahulukan kaki kanan. Apa yang kita ucapkan? Banyak. Antara lain, pertama, a'udzubillahil azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah yang maha agung. Wa biwajhihil karim. Dan wajahmu yang maha mulia. Wa sultanihil qadim. Dan kekuasaanmu yang qadim. Minasyaitonir rajim. Berlindung dari syaitan yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah sampaikan sholawat buat Nabi Muhammad. Baru Allahumma firli zunubi waftahli abwaba ar-rahmati. Nah, orang kan sering di sini yang kita baca. Sering orang membacanya dari Allahumma firli, Allahumma firli zunubi waftahli abwaba rahmati. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan bukakan pintu rahmat. Ya kalau tidak sepenuhnya ya sebagian. Apa tadi? Allahumma firli zunubi waftahli abwaba rahmati. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan bukakan pintu rahmat. Bapak Ibu, kalau kita melihat ke belakang masa lalu kita, pernah nggak Bapak Ibu berbuat salah? Pernah nggak kita berbuat dosa? Itu dosa-dosa itu bisa dimaafkan, kesal dimaafkan, dosa diampuni Allah. Iringi dengan doa tadi, Allahumma firli zunubi waftahli abwaba. Kenapa kata infirli dan rahmati? Karena gini, Bapak sekalian, ketika Allah ciptakan alam, saat itu pula Allah ciptakan rahmat kasihnya saja pada manusia. Sebanyak apapun dosa kita, rahmat Allah itu lebih luas, ampun Allah lebih luas. Jadi kalau kita sebutkan nominal ya, Bapak Ibu kita berdosa, dosa kita 100, rahmat Allah lebih dari 100. Andaikan dosa kita jumlahnya 1000, rahmat Allah lebih dari 1000. Maka di sini kalimatnya ampunan dan rahmat digandeng. Allah maghfirli zunubi waftahli abwaba rahmati. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan bukakan pintu rahmat. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kenapa orang diazab? Kenapa orang dihukum? Karena punya salah kan? Orang baik-baik dihukum kan? Nah sekarang menghadap Allah, kesalahan dihapuskan, dosa diampuni, diazab nggak? Nggak bakalan. Maka itu penting sekali. Syukur kalau tadi bacaannya lengkap. A'udzubillahil wa'idil karim masyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahi Allahumma gfirli Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma gfirli dunubi wa fahli.
Ada satu lagi doa. Ini doa satu lagi. Ini terkait dengan doa ketika kita keluar dari masjid. Maaf Bapak Ibu sekalian, masuk masjid dan kamar kecil kebalikan. Kalau ke masjid mulai kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Kalau kamar kecil masuknya didahulukan kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Apa yang dibaca? Bismillah dengan nama Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat buat Nabi Muhammad. Allahumma ghfirli dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan bukakan pintu keutamaanmu. Allah ma'asimni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi aku dari syaitan yang terkutuk. Insya Allah kita dilindungi. Awalan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya bersyukur kita sebagai umat Islam sering ke masjid, apalagi sering ke taklim. Man salaka thariqan yaltamisu fil man sahhalallahu thariqan ila jannah. Siapa orang yang biasa berjalan menuju majelis ilmu, menempuh majelis ta'lim, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Cuma yang kadang-kadang ada orang nyinyir, ibu-ibu ngaji dulu sampai kapan? Ada nenek-nenek zaman jahiliyah begitu. Ini kan menafikan hadis Nabi. Utlubul ilma lama dia lagi. Belajarlah sejak lahir sampai wafat. Di hadis lain disebutkan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin bil fardhi. Menuntut ilmu itu diwajibkan. Bahkan kalau kita pelajari tentang ilmu balaghah, fardhatun itu bukan kewajiban, sangat diwajibkan. Bentuk superlatif. Menuntut ilmu itu sangat diwajibkan. Kepada siapa? Orang Islam laki maupun perempuan. Kapan? Sejak lahir sampai meninggal. Kalau sampai kapan ngajinya ibu-ibu kok pada rajin taklim dulu sampai mati. Wallahualam. Sekian, terima kasih. Kalau pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Sus. Terima kasih Ustaz. Mau tanya Ustaz mengenai sujud ya. Kalau pada umumnya kan sujud tadi di masjid ya. Dimana kalau orang sholat Pakai mic supaya dengar. beberapa hari yang lalu tuh kan kita saksikan ada sholat di gereja Ustaz. Sementara di situ kan banyak patung-patung. Bahkan ada patungnya gimana Ustaz? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sholat di tempat manapun, kalau lambang-lambang yang menunjukkan agama tertentu, silakan. Bapak Ibu, kalau kita berada entah itu besuk, entah sebagai keluarga pasien ya di rumah sakit orang di luar Islam, itu kan di kamar ruang rawat itu ada salib. Boleh nggak di sana kita sholat? Jangan menghadap ke arah yang di depan itu ada salib. Hindari. Kalau ternyata tidak ada cara lain kecuali menghadap sana, ya salibnya itu kan nempel Pak, disangkutkan, dipakukan, turun dulu. Sorry. Supaya tidak timbul masalah, ngomong ke suster atau ke rumah sakit, mohon izin saya turun sebentar. Supaya tidak timbul masalah. Bagaimana kalau sholat di gereja? Kalau gereja kan salibnya tuh gede banget ya. Ya tentu tidak mengarah sana.
bisa jadi kita numpang di sekretariat gerejanya, nggak masalah. Makanya ju'alatul ardu tahurun masjid. Allah menjadikan bumi ini dimanapun suci dan bisa sholat. Ya, artinya saya pengalaman dulu waktu saya kuliah tahun 83 di IAIN, sekarang UIN ya. Itu pas hujan deras saya bawa motor, Pak. Entah waktu itu nggak bawa jas hujan, mampir di gereja Nehemia. Begitu masuk, wah disambut dengan senang hati oleh pihak gereja. Dek, masuk, silakan istirahat di sini. Pas waktu sholat di sini nggak masalah. Tapi jangan menghadap salib. Dan catatan tempat itu bersih. Saya dikasih kitab Injil, Pak. Cuma lagi-lagi sayang saya nggak bawa Al-Quran. Kalau saya bawa Al-Quran saya kasih itu takmir gerejanya, takmir ya. Dan sangat humanis, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi dimanapun sudah ungkapan Nabi, ju'ilatil ardu li tahuron wa masjidan. Allah menjadikan bumi ini bagiku suci dan bisa dijadikan masjid. Tentu walaupun semua bisa sholat ya, tentu pada tempat-tempat tertentu nggak boleh di kamar kecil sholatnya nggak boleh. Di kuburan dan sebagainya. Oh lah, cukup Pak ya. Silakan Pak. Tadi ini duluan nih. Ya. Sebelah masa dulu Pak. Waalaikumsalam. Di dalam surat At-Taubah tentara Masjid Biror, di mana di dalamnya kita dilarang mendirikan sholat Islam. Pertanyaan pertama adalah syarat-syarat apa yang disebut Masjid Biror. Yang kedua adalah sangat sulit bagi kita jika kita sedang bersafar, kita menentukan bahwa ini Masjid Biror atau bukan. Ciri-cirinya apa ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid itu dibangun untuk menciptakan ketakwaan. Kita sholat itu mencerminkan bahwa kita orang bertakwa. Karena masjid itu didirikan untuk meningkatkan ketakwaan kita. La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid Diror peruntukan awalnya niatnya bukan itu. Masjid Diror dibangun oleh orang munafik. Coba lihat asbabun nuzulnya. Sehubungan orang-orang munafik gagal mempengaruhi umat Islam dari luar, maka orang munafik mencoba untuk mempengaruhi umat Islam dari dalam. Cara gimana? Membangun masjid. Nah, orang Islam kan husnuzon. Namanya masjid ya tempat sholat, siapapun boleh sholat di sana. Ternyata masjid itu bukan peruntukan sholat, bukan untuk membangun ketakwaan dan meningkatkan ketakwaan seorang muslim, tapi di situ adalah masjid untuk membuat kekuatan menghancurkan umat Islam. Makanya Nabi disuruh Allah robohkan, hancurkan, ratakan. Dan itulah masjid yang dihancurkan oleh Nabi dan para sahabat saat itu. Nah sekarang bisa nggak kita menentukan di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor dan sekitar, atau di Indonesia mana sih masjid Diror? Apa kita tanya dulu, maaf ini Diror bukan? Nggak usah nanya Pak. Untuk kita
berhusnuzon, berbaik sangka. Karena dasar peruntukan masjid la masjidun ussisa 'ala taqwa. Maka kita sholat di masjid manapun, siapapun yang membangunnya, mau orang NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasriyah, termasuk LDII, sholat di sana sah. Adapun kemudian ketika kita sholat di masjid itu perlakuan mereka kita, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita berkewajiban sholat. Tapi yang kemudian bahwa begitu sebutkan masjid ini masjid diror, masalah Pak. Karena itu bagi kita semua khusus nama masjid dimanapun kita singgah jadikan tempat sholat, dan nggak usah suzon apalagi mewaspadai jangan-jangan ini masjid bukan kelompok kita, nggak boleh Pak. Demikian Bapak ya, terima kasih. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Syaban ini apa yang Ustaz sampaikan tentu kita ingin amalkan semaksimal mungkin dengan fokus. Diawali dari rumah berwudu, menuju masjid, keluar kaki kanan dari rumah, kemudian kita berdoa menuju masjid. Pertanyaannya, masjid itu seperti Muharram, masjid Muharram itu kan luas, ada juga masjid itu yang sempit pintunya. Kalau kita baca itu berdesak-desakan, apalagi sholat Jumat maupun pulang sholat Jumat. Di saat kapan kita memulai doa? Apakah di teras dekat pintu, ataukah pada waktu pulang masih di dalam ruangan masjid atau mendekati pintu? Makasih Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama, Nabi berpesan berwudu di rumah, bukan masjid. Berwudu di rumah, kecuali kalau sampai masjid batal itu lain. Berwudu di rumah, berjalan ya. Ini masjid yang dibaca tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Begitu masuk masjid, jelas langkah kaki kanan dahulukan. Nah, begitu berdesakan, kita sulit mendeteksi kan? Masalah haram. Bapak Ibu, mana yang kanan, mana yang kiri? Pertama, bahwa ketika kita ingin mengejar keutamaan kelompok pertama untuk datang ke masjid, jangan terburu-buru. Itu nggak boleh Pak. Sholat subuh misalnya, kan Nabi pernah menyampaikan, orang yang datang kelompok awal itu Allah memberikan kebaikan pahala sebagaimana berkurban seekor unta. Kelompok kedua seekor sapi. Yang ketiga seekor kambing. Yang keempat ayam. Yang kelima telur ayam. Tidak masuk telur puyuh, telur ayam. Jadi orang-orang yang bisa meraih kelompok yang pertama luar biasa. Tapi jangan kemudian bahwa ingin mengejar kelompok pertama yang datang lalu terburu-buru. Nggak boleh. Saat nanti kalau terburu-buru ngos-ngosan, nanti sholatnya tidak imanina, nggak tenang. Dan untuk menciptakan suasana khusyuk juga nggak maksimal. Maka biasa saja, perlahan saja. Kalau supaya ngejar, ya kalau memang datang mau lebih awal, ya datangnya cepat. Bangunnya jangan terlambat. Jadi praktis-praktis saja. Begitu juga
pulang, jangan santai saja. Ini kalau subuh salam ini batas masjidnya mana nih? Anak tangga gak masuk belum? Hah? Anak tangga udah masuk? Ini ada berapa anak tangga nih? Ini sudah masuk masjid loh? Anak tangga terakhir yang di atas aja. Anak tangga terakhir itu masjid. Bapak Ibu setuju? Anak tangga terakhir paling atas baru itu masjid. Yang kaki kanan. Kalau bilangan anak tangganya genap, ya sangat mudah. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nanti pas paling atas jatuh di kanan. Kenapa jumlahnya genap? Dimulai genap, disudahi juga. Bapak Ibu ini tahu. Coba nanti dicek berapa anak tangga. Yang kedua, masjid itu kan harus suci, bersih. Kalau anak tangga kan naruh sendal segala. Jadi anggap saja bahwa anak tangga terakhir paling atas di situ awal. Kalau sudah oke, udah permanen, kita jelas Pak, mana pintu masuk, mana bagian luar, mana bagian dalam. Nah, di situ batasan kita baca doa. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya bacaan-bacaan ya, selama keluar masuk, apalagi Masjid Nabawi begitu luas, Masjidil Haram begitu luas, maka apa yang bisa kita baca? Apa saja, zikir berbanyak, termasuk sholawat. Di hadis Nabi, apalagi bulan Syaban seperti ini, banyak baca sholawat. Karena siapa yang baca sholawat, maka itu akan sampai kepadanya. Dan Nabi akan membalas sholawat itu. Makanya walaupun Nabi sudah wafat, tapi Allah izinkan kepadanya untuk membalas sholawat orang yang bersolawat kepadanya. Dibalas. Makanya kalau orang-orang ziarah ke makam Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu dibalas. Hanya saja tentu balasannya tidak terdengar oleh kita. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Sayyidullah, ya Habibullah. Silakan. Nah, kalau sebelum salam kan hanya beberapa tahun sebelum. Coba Masjid Nabawi luas banget, Masjidil Haram lebih luas lagi. Ya jangan kemudian kita kosong dari zikir, membaca sholawat. Dan kemampuan berzikir, proses di situ rezeki yang sangat besar. Itu anugerah Allah. Makanya bersyukur para bapak ibu yang lidahnya selalu basah dengan zikrullah, yang banyak membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau salat Ibrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ada yang menggunakan pakai sayyidina. Silakan. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya di surat Al-Ahzab Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya
bertasbihlah kepadanya baik pagi maupun petang, bukrotan wa asila. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah beliau menyampaikan tentang Sya'ban. Rasulullah itu beribadah di bulan Sya'ban melebihi Pak dibandingkan bulan-bulan lain. Sholat sunnah melebihi, termasuk saum Ramadan lebih dari saum Sya'ban itu lebih dibandingkan saum di bulan lainnya. Jadi di luar bulan Ramadan, baik Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shafar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, dari 11 bulan Sya'ban itu adalah bulan yang paling banyak Rasul beribadah pada Allah. Konteks hablum minallah. Nah, syukur bisa menghablullah hablum nanas. Nabi mencintai anak yatim, mendekati fakir miskin, memperhatikan kaum du'afa. Peningkatan ibadah di bulan Sya'ban Rasul lebih ditingkatkan lagi. Ya tentu namanya ibadah, baca Al-Quran itu termasuk ibadah. Apa saja. Subhanallah, mengingatkan kita semua Pak ya. Ibu, ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Silakan ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saat ini kan masjid banyak yang megah-megah ya. Nah, terus jadi tempat wisata. Nah, ini gimana hukumnya Ustaz? Karena biasa kan kita tujuannya, oh yuk kita ke sana yuk. Terus ada masjid yang baru tuh. Itu gimana Ustaz kalau Baik, di Jawa Barat, di Bandung ada namanya Masjid Al-Jabar, di Solo Al-Falah, di Depok Kubang Emas, di mana lagi? Banyak. Jakarta Banyak Istiqlal. sekali. Solo ada lagi. Solo. Di kalau Bapak Ibu di Masjid Nabawi ada payung raksasa, di Semarang juga ada, Aceh juga ada. di Aceh juga. Bolehkah kita lakukan wisata religi begitu? Pertama kita katakan boleh. Hanya tolong dipasang niatnya yang benar. Pertama, kunjungan kita ke sana bila karena mengharap ridho. Yang kedua, bertafakur alam. Tafakur alam itu kemana saja saya termasuk masjid. Yang ketiga, ungkapkan wujud syukur kepada Allah. Betapa indahnya Islam dalam masjid yang begitu signifikan, masjid begitu bagus. Yang berikutnya, kalau bersama-sama sambil menciptakan ukhuwah Islamiyah, saya tercipta keakraban antara jamaah atau rombongan ziarah kunjungan ke masjid-masjid yang dituju. Sebab itu kan menciptakan silaturahim juga, keakraban kuat. Tapi kalau hanya sebatas kunjungan layaknya orang berkunjung ke kami ini, berkunjung ke Ancol, dan ada indikator waktu awal dibuka Masjid Al-Jabar, sampah masyarakat di mana-mana. Tidak menjaga kebersihan masjid. Pak, makan-makan di masjid boleh nggak? Boleh. Boleh nggak makan di masjid? Boleh. Semua jaga kebersihan. Buka puasa. Coba kalau kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bulan Ramadan, itu berjejer itu.
makanan roti, kurma. Kalau di sini berebut untuk mendapatkan takjil, makan berbuka, di sana berebut untuk mengajak orang untuk bertakjil. Betul ya? Jadi ada semacam joki. Ayo sini, tempat kami, ayo sini. Tarik-tarik gitu. Tarik-tarik. Kalau kita umumnya, mana jatah saya? Terbalik ya. Jadi makan-makan di masjid boleh, asal jaga. Maka begitu iqamat di rumah nongkrong, langsung rapi, luar biasa. Udah sediakan sarana itu. Dan kita pun ngasih apresiasi kepada saudara-saudara kita, warga Muslim yang peduli terhadap syiar Islam. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, lambang-lambang